سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya pada kita semua yang pada hari ini masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini semakin menambah amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkah perjuangannya kita masih ditetapkan dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan kita kumpulkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memilih makanan sesuai anjuran Al-Quran. Memilih makanan sesuai anjuran Al-Quran, hal ini tentunya senada selaras dengan keadaan bangsa kita pada saat ini, yaitu dengan terjadinya wabah COVID-19. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi hampir di seluruh dunia virus corona ini sangat-sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Sebagaimana anjuran pemerintah dan protokol kesehatan agar kita menjaga kesehatan kita, terutama dalam hal asupan, gizi dan nutrisi tubuh kita. Nah, di sini saya hendak berbagi pengetahuan seperti apakah makanan yang Allah anjurkan untuk kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini ada 3 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya kita ini harus memilih makanan sesuai dengan anjuran Al-Quran. Yang pertama yaitu halal. Membahas tentang halal, tentunya halal dalam jenisnya dan pengelolaannya. Halal dimaksud di sini banyak sekali makanan yang bisa kita lihat baik di pasar maupun di warung-warung. Banyak jenis-jenis makanan yang halal. Tapi yang halal ini adalah jika kita sambungkan dengan ayat selanjutnya, halalan thayyiba. Jadi tidak cukup halal, tetapi juga thayyib. Thayyib artinya adalah baik. Makanan yang baik itu yang seperti apa? Makanan yang memiliki, mengandung nutrisi dan bergizi bagi tubuh kita. Jadi makanan itu tidak hanya halal, tapi juga harus baik.
baik yang bernutrisi dan bergizi, yang memang bermanfaat dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Poin yang ketiga ini bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan makanan ini, baik cara mencari dan mendapatkannya adalah dengan cara yang halal, dan penggunaannya adalah dengan tidak berlebih-lebihan. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwasannya makanan yang sesuai dengan anjuran Al-Quran ini tidak hanya halal, tapi juga harus yang thayyib, harus yang baik, yang bervitamin, bernutrisi, dan tidak berlebih-lebihan. Karena sesuatu apapun yang berlebih-lebihan itu akan membawa mudarat bagi tubuh kita sendiri. Contoh yang paling mudah, ketika kita sakit kepala, ini dosisnya adalah mendapatkan 1 tablet obat. Karena kita ingin segera sembuh, apa yang kita lakukan? Bukannya kita meminum 1 obat, tapi kita meminum 3 obat. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan pusingnya yang hilang, malah nyawanya yang melayang. Nah, inilah kategori kepada yang ketiga, adalah apa? Berlebih-lebihan. Jadi inilah yang jangan sampai kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang anjuran Al-Quran, memilih makanan sesuai dengan anjuran Al-Quran, sebagaimana yang telah kita ketahui. Mudah-mudahan berbagi sedikit ilmu pengetahuan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal afwu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.